Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agna Diandra dari SMA Yadika 13, Tambun dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya ingin menyampaikan ataupun membahas materi biologi tentang penyimpangan semu hukum Mendel, yaitu salah satunya adalah epistasis. Baik, langsung kita bahas. Epistasis adalah interaksi gen-gen yang saling menutupi. Gen yang menutupi disebut epistasis. Sementara gen yang ditutupi disebut hipostasis. Namun di sini kita hanya membahas epistasis dominan dan epistasis resesifnya saja. Baik, yang pertama adalah epistasis dominan. Epistasis dominan adalah gen yang bersifat dominan terhadap gen yang bukan pasangannya atau tidak sealel. Contohnya adalah gen warna pada labu, yaitu P besar berfenotip putih, epistasis terhadap K besar yang berfenotip kuning, dan K kecil yang berfenotip hijau. Maka, parientalnya jika kita silangkan betina yang berfenotip labu putih dengan jantan yang berfenotip labu hijau, yaitu P besar, P besar, K besar, K besar, disilangkan dengan jantan P kecil, P kecil, K kecil, K kecil. Jadi gametnya itu P besar, K besar, P kecil, K kecil. Maka filialnya adalah P besar, P kecil, K besar, K kecil, berfenotip labu putih. Kemudian jika kita silangkan lagi menjadi parietal kedua dengan filial yang sama, maka betinanya P besar, P kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan jantan P besar, P kecil, K besar, K kecil, maka hasilnya bisa kita lihat di tabel ini. Yang ini betina, yang ini yang jantan. Sama-sama ya. Oke, P besar disilangkan dengan P besar. P besar, P besar, K besar, K besar. Kemudian ini P besar, P besar, K besar, K kecil. Seperti ini. Kemudian ini P besar, P kecil, K besar, K besar. Yang keempat, P besar, P kecil, K besar, K kecil. Dan seterusnya sampai sini. P kecil, P kecil, K kecil, K kecil. Seperti ini. Maka perbandingan fenotipnya adalah 12 putih berbanding 3 kuning berbanding 1 hijau. Di sini kita bisa lihat 9 P besar strip bisa diisi dengan P besar maupun P kecil, dan di sini K besar strip bisa diisi K kecil ataupun K besar, maka fenotipnya menjadi labu putih. Sementara di sini 3 P kecil, P kecil, K besar strip bisa diisi K kecil ataupun K besar, maka hasilnya menjadi fenotip labu kuning. Dan di sini 1 P kecil, P kecil, K kecil, K kecil, fenotipnya labu hijau. Dan di sini kita bisa ketahui ada 3 yang P besar strip bisa diisi P kecil ataupun P besar, kemudian K kecil, K kecil, maka fenotipnya tetap labu putih. Artinya di sini terjadi penyimpangan yang dimana K kecil, K kecil itu maksud saya P besar itu lebih dominan daripada K kecil, K kecil, sehingga fenotip warna labu yang dihasilkan tetap putih. Sehingga di sini 9 tambah 3 menjadi 12 hasil putihnya. Oke? Kemudian kita lanjut ke epistasis resesif. Epistasis resesif adalah gen resesif dalam bentuk homozigot, bersifat menutupi gen dominan yang bukan pasangannya. Contohnya itu pada tikus. Gen B kecil yang berfenotip putih, epistasis terhadap B besar atau black yaitu hitam, dan G besar gray atau abu-abu. Maka jika B besar dan G besar bertemu akan menghasilkan rambut yang warnanya abu-abu. Namun jika B besarnya saja akan menghasilkan rambut hitam. Dan jika B kecil akan menghasilkan rambut putih. Oke, kemudian kita langsung saja ke pariental pertama, yang di sini betina B besar, G kecil,
disilangkan dengan jantan B kecil, B kecil, G besar, G besar. Di sini betinanya kita ketahui fenotipnya hitam dan jantannya putih. Maka gamet yang dihasilkan adalah B besar G kecil dan B kecil G besar. Maka filial pertama itu B besar B kecil, G besar G kecil. Fenotipnya abu-abu. Maka parental kedua, jika kita silangkan betina B besar B kecil, G besar G kecil dengan jantan yang sama B besar B kecil, G besar G kecil, maka hasilnya kita bisa lihat di tabel ini. Ini betina dan ini jantan, sama aja ya. Oke. B besar B besar, G besar G besar. Ini B besar B besar, G besar G kecil. Abu-abu hasilnya. Kemudian ini B besar B kecil, G besar G besar. Tetap abu-abu. B besar B besar. Di sini B kecil dan G besar G kecil, hasilnya abu-abu, dan seterusnya sampai ketemu ini B kecil B kecil G kecil G kecil, jadinya putih. Dan di sini kita bisa lihat bahwasannya yang berfenotip hitam B besar B besar G kecil G kecil itu ada 1, 2, 3. Kemudian ini juga fenotip putihnya ada 1, 2, 3, 4. Dan yang abu-abu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka fenotip dari F2-nya adalah 9 abu-abu berbanding 3 hitam berbanding 4 putih. Oke? Saya rasa cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan kata-kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.